Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Silvi Maria, Rizka Umami, dan Andrianto. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan materi pertemuan 10. Analisis kinerja bank meliputi materi tentang rasio likuiditas, rasio rentabilitas, rasio risiko usaha bank, rasio permodalan, dan rasio efisiensi usaha. Analisis rasio likuiditas yaitu analisis yang dilakukan terhadap kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendek atau kewajiban yang sudah jatuh tempo. Rasio likuiditas yang sering digunakan untuk menilai kinerja suatu bank antara lain cash ratio, reserve requirement, loan to deposit ratio, loan to asset ratio, dan rasio kewajiban bersih atau net call money. Cash ratio yaitu untuk mengukur kemampuan bank dalam membayar kembali simpanan nasabah pada saat ditarik dengan menggunakan alat-alat likuid yang dimilikinya. Rumusnya yaitu cash ratio alat likuid dibagi pinjaman yang harus segera dibayar dikali 100%. Alat likuid yaitu uang kas di bank dan rekening giro yang disimpan di Bank Indonesia. Reserve requirement atau likuiditas wajib minimum merupakan ketentuan bagi setiap bank umum untuk menyisihkan sebagian dari dana pihak ketiga yang berhasil dihimpunnya dalam bentuk giro wajib minimum yang berupa rekening giro bank yang bersangkutan pada Bank Indonesia. Besarnya reserve requirement telah mengalami perubahan dari 2%, 3%, dan terakhir sejak tahun 1997 sebesar 5%. Komponen dana pihak ketiga terdiri dari giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan kewajiban jangka pendek lainnya. Loan to deposit ratio yaitu menyatakan seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan nasabah dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Rasio antara seluruh jumlah kredit yang diberikan bank dengan dana yang diterima oleh bank. Semakin tinggi rasio tersebut, maka semakin rendah likuiditas bank tersebut. Rumusnya yaitu jumlah kredit yang diberikan dibagi total dana pihak ketiga ditambah modal inti kali 100%. Loan to asset ratio merupakan kemampuan bank untuk memenuhi permintaan kredit dengan menggunakan total aset yang dimiliki bank. Rumusnya yaitu jumlah kredit yang diberikan dibagi jumlah aset dikali 100%. Semakin tinggi rasio ini, maka tingkat likuiditasnya rendah, karena jumlah aset yang diperlukan untuk membiayai kreditnya makin besar. Rasio kewajiban bersih atau net call money yaitu persentase dari rasio ini menunjukkan besarnya kewajiban bersih call money terhadap aktiva lancar atau aktiva yang paling likuid dari bank. Rumusnya yaitu net call money dibagi aktiva lancar dikali 100%. Aktiva lancar meliputi uang kas, giro di Bank Indonesia, sertifikat Bank Indonesia, dan SBPU. Semakin kecil rasio ini, maka likuiditas bank ini semakin baik karena bank dapat menutup kewajiban antar bank dengan alat likuid yang dimilikinya. Analisis rasio profitabilitas atau rentabilitas. Rasio profitabilitas atau rentabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengetahui kemampuan bank dalam menghasilkan laba selama periode tertentu dan juga bertujuan untuk mengukur tingkat efektivitas manajemen dalam menjalankan operasional perusahaannya. Analisis rasio profitabilitas suatu bank antara lain yang pertama ada return on asset, yang kedua return on equity, yang ketiga rasio biaya operasional, yang keempat net profit margin, yang kelima gross profit margin, yang keenam rate of return on loan, yang ketujuh rate of return on security, yang kedelapan interest of margin on earning asset, dan yang kesembilan interest margin on loan. Return on asset yaitu untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan secara keseluruhan. Rumusnya yaitu laba bersih dibagi total aset dikali 100%. Semakin besar return on asset suatu bank, maka makin besar tingkat keuntungan bank dan semakin baik pula posisi bank dari segi penggunaan aset.
Return on equity adalah untuk mengukur kemampuan bank dalam memperoleh keuntungan bersih dikaitkan dengan pembayaran dividen. Rumusnya, ROE atau Return on Equity sama dengan laba bersih dibagi modal sendiri dikali 100%. Semakin besar rasio ini, maka makin besar kenaikan laba bersih bank yang bersangkutan. Selanjutnya akan menaikkan harga saham bank dan semakin besar pula dividen diterima investor. Rasio biaya operasional adalah untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank melakukan kegiatan operasinya. Untuk rumusnya, OCR sama dengan biaya operasional dibagi pendapatan operasional dikali 100%. Biaya operasional diperoleh dari SOF atau Cost of Loanable Fund. Pendapatan operasional diperoleh dari jasa pemberian kredit bank atau bunga pinjaman, appraisal fee, supervision fee, commitment fee, syndication fee, dan lain-lain. Net Profit Margin Ratio adalah rasio yang menggambarkan tingkat keuntungan yang diperoleh bank dibandingkan dengan pendapatan yang diterima dari kegiatan operasionalnya. Untuk rumusnya, NPM sama dengan laba bersih dibagi pendapatan operasional dikali 100%. Pendapatan operasional berasal dari pemberian kredit dengan risiko kredit macet, selisih kurs falas jika kredit dalam falas, dan lain-lain. Gross Profit Margin. Gross Profit Margin merupakan rasio yang digunakan untuk mengetahui kemampuan bank dalam menghasilkan laba dari operasi usahanya yang murni. Rasio ini dihitung dengan mengurangi biaya operasi pada pendapatan operasi dan hasilnya dibagi dengan biaya operasi. Semakin tinggi Gross Profit Margin, semakin besar tingkat profitabilitas yang dicapai oleh bank. Rate of Return on Securities. Rate of Return on Securities merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan penanaman dana bank dalam 25 surat berharga untuk menghasilkan pendapatannya. Semakin tinggi rate of return on securities, semakin menguntungkan bagi bank. Rate of Return on Securities. Rate of Return on Securities merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan penanaman dana bank dalam 25 surat berharga untuk menghasilkan pendapatannya. Semakin tinggi rate of return on securities, semakin menguntungkan bagi bank. Interest Margin on Earning Assets. Interest Margin on Earning Asset merupakan rasio yang digunakan untuk menghitung kemampuan earning asset dalam menghasilkan pendapatannya. Semakin tinggi Interest Margin on Earning Asset, semakin baik bagi bank. Interest Margin on Loan merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perkreditan yang dimiliki oleh suatu bank untuk menghasilkan pendapatannya. Semakin tinggi interest margin on loan, semakin baik bagi bank. Rasio risiko usaha bank. Rasio risiko usaha bank merupakan rasio yang digunakan untuk mengetahui berbagai risiko usaha yang dihadapi oleh bank dalam bisnis perbankan. Adapun rasio-rasio yang digunakan untuk mengukur rasio risiko usaha bank antara lain: 1. Investment Risk Ratio. 2. Credit Risk Ratio. 3. Liquidity Risk. 4. Capital Risk Ratio. 5. Deposit Risk Ratio. Yang terakhir ada Interest Rate Risk Ratio. Investment Risk Ratio, Credit Risk Ratio, Liquidity Risk, Capital Risk. Yang pertama, Investment Risk Ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya penurunan nilai surat-surat berharga. Kedua, Credit Risk Ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur risiko gagalnya pengembalian kredit yang mengalami kemacetan. 3. Liquidity Risk merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemungkinan suatu bank gagal untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya kepada para deposan. Terakhir, keempat, ada capital risk merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya risiko terjadinya kerugian yang mengakibatkan penurunan terhadap aset bank yang bersangkutan sampai sejauh mana masih mampu diserap oleh modal bank tersebut. Deposit Risk Ratio, Interest Risk Ratio. Deposit Risk Ratio merupakan risiko yang menunjukkan kemungkinan kegagalan bank di dalam memenuhi kewajiban kepada para deposannya diukur dengan jumlah permodalan yang dimiliki oleh bank yang bersangkutan. Rumusnya, Deposit Risk Ratio sama dengan equity capital dibagi total deposits dikali 100%. Kedua,
Interest rate risk ratio yaitu risiko untuk mengukur kemungkinan interest yang diterima oleh bank lebih kecil dibandingkan dengan interest yang dibayar oleh bank. Rumusnya, interest rate risk ratio sama dengan interest sensitivity asset dibagi interest sensitivity liabilities dikali 100%. Analisis rasio solvabilitas atau pemodalan. Untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya atau kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban-kewajiban jika terjadi likuidasi bank. Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengetahui kemampuan pemodalan bank dalam mendukung kegiatan pengkreditan dan perdagangan surat-surat berharga. Rasio yang digunakan pada analisis solvabilitas adalah Capital Adequacy Ratio atau CAR, Debt to Equity Ratio, Long-term debt to assets ratio, primary ratio, capital ratio. Capital adequacy ratio yaitu untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan risiko, misalnya kredit yang diberikan. Rumusnya yaitu modal bank dibagi aktiva tertimbang menurut risiko dikali 100%. Modal inti terdiri dari modal disetor, cadangan, laba ditahan, agio saham. Sedangkan modal pelengkap yaitu berasal dari cadangan revaluasi AT, selisih penilaian kembali AT dengan persetujuan Dirjen Pajak. Cadangan penghapusan aktiva yang diklasifikasikan, cadangan yang dibentuk dengan cara membebani laporan rugi laba tahun berjalan. Modal kuasi atau kapital instrumen warkat yang memiliki sifat seperti modal, pinjaman subordinasi atau pinjaman antar bank dengan persetujuan Bank Indonesia dengan jangka waktu minimal 5 tahun dan bila pelunasan sebelum jatuh tempo harus persetujuan BI atau Bank Indonesia. Debt to equity ratio yaitu untuk mengukur kemampuan bank untuk menutup sebagian atau seluruh hutang-hutangnya dengan dana yang berasal dari modal sendiri. Rumus yaitu jumlah hutang dibagi jumlah modal sendiri dikali 100%. Semakin tinggi rasio ini, maka semakin kecil kemampuan membayar hutangnya dari modal sendiri. Long-term debt to assets ratio yaitu untuk mengukur seberapa jauh nilai seluruh aktiva bank dibiayai atau dananya diperoleh dari sumber hutang jangka panjang. Rumusnya yaitu hutang jangka panjang dibagi total aset dikali 100%. Hutang jangka panjang berasal dari dana pinjaman dari bank lain, simpanan masyarakat di atas 1 tahun, pinjaman luar negeri, investasi dari investor. Semakin besar rasio ini, maka semakin kecil kemampuan untuk membayar hutang dari aktiva. Primary ratio, capital ratio. Primary ratio merupakan rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur kemampuan pemodalan suatu bank untuk menutupi penurunan asetnya akibat berbagai kerugian yang tidak dapat dihindarkan. Rumusnya itu equity capital dibagi total assets dikali 100%. Capital ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan pemodalan untuk menutupi kemungkinan kegagalan yang ada dalam proses pemberian kredit. Rumus capital ratio yaitu equity capital dibagi total loans dikali 100%. Rasio efisiensi usaha. Rasio efisiensi usaha bertujuan untuk mengukur performa manajemen suatu bank apakah telah menggunakan semua faktor-faktor produksinya dengan tepat. Maka melalui rasio-rasio keuangan ini dapat diukur secara kuantitatif tingkat efisiensi yang telah dicapai oleh manajemen bank yang bersangkutan. Dalam mengukur rasio efisiensi usaha dapat digunakan beberapa rasio antara lain, yaitu leverage multiplier, asset utilization ratio, provision for loan losses ratio, interest expense ratio, cost of funds, cost of money, cost of loanable fund, cost of borrowing fund, cost of efficiency ratio, operation ratio,
operating ratio, fixed assets turnover ratio. Berikut adalah penjelasan leverage multiplier ratio dan assets utilization ratio. Leverage multiplier merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen suatu bank di dalam mengelola aset bank yang dikuasainya. Mengingat atas penggunaan aktiva tetap tersebut, bank harus mengeluarkan sejumlah biaya yang tepat. Rumusnya yaitu total aset dibagi total equity ratio dikali 100%. Sedangkan asset utilization merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen suatu bank di dalam memanfaatkan aset yang dikuasainya untuk memperoleh operating income dan non-operating income. Rumus dari asset utilization ratio merupakan operating income ditambah non-operating income dibagi total aset dikali 100%. Penjelasan mengenai interest expense ratio dan cost of funds. Interest expense ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh dana yang berupa deposito. Rumusnya itu interest paid dibagi total deposit dikali 100%. Cost of funds merupakan rasio yang digunakan untuk mengetahui besarnya biaya bunga rata-rata dana yang dapat diperoleh bank tersebut. Penyebut total funds dapat dihitung dengan dua cara, yaitu total aktiva equity capital dan juga total aktiva. Penjelasan mengenai cost of money dan cost of loanable fund. Cost of money merupakan rasio yang digunakan untuk mengetahui besarnya biaya rata-rata secara keseluruhan atau biaya variabel maupun biaya tetap yang digunakan oleh bank untuk dapat mengumpulkan dananya. Biaya dana yaitu bunga atau beban bunga overhead expense yang pokok, yaitu biaya tenaga kerja, penyusutan, biaya rupa-rupa. Rumusnya itu total biaya dana ditambah overhead expense dibagi total dana dikali 100%. Cost of loanable fund merupakan rasio yang dipakai untuk mengukur besarnya biaya rata-rata yang terdiri dari biaya variabel saja, yang digunakan oleh suatu bank untuk memperoleh loanable fund, terdiri dari kas, aktiva tetap, dan aktiva lain-lain. Rumusnya itu total biaya dana dibagi total dana dikurang unloanable fund dikali 100. Penjelasan mengenai cost of borrowing funds dan cost of efficiency ratio. Cost of borrowing funds yaitu total dana dikurang on-label fund dikurang idle fund. Dihitung dengan cara kredit yang diberikan ditambah surat berharga, ditambah simpanan berjangka atau penempatan pada bank lain, ditambah penyertaan aktiva valuta asing lain-lain sama dengan. Rasio ini untuk mengukur besarnya biaya rata-rata, biaya variabel yang digunakan memperoleh dana yang dipinjamkannya kepada nasabahnya dalam berbagai bentuk. Rumus dari cost of borrowing fund yaitu total biaya dana ditambah overhead expense dibagi total dana dikurang on-label fund dikurang idle fund dikali 100%. Cost of efficiency ratio yaitu rasio ini digunakan untuk mengukur rata-rata biaya operasi dan non-operasi bank yang dikeluarkan untuk earning assets. Rumusnya itu total expense dibagi earning assets dikali 100. Penjelasan mengenai operating ratio dan fixed assets turnover ratio. Operating ratio yaitu rasio ini digunakan untuk mengukur rata-rata biaya usaha dan biaya bukan usaha yang dikeluarkan bank untuk memperoleh pendapatan. Rumusnya itu biaya usaha bank ditambah biaya bukan usaha bank dibagi pendapatan usaha bank dikali 100%. Fixed assets turnover ratio. Itu rasio ini untuk mengukur kemampuan manajemen suatu bank di dalam memanfaatkan aktiva tetapnya untuk menghasilkan total income.